Assalamualaikum Pak Stianto. Waalaikumsalam Pak Paman. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Masih di bulan Ramadan ini Iya, ya, iya. puasa Pak. Alhamdulillah masih. Ini berkenaan dengan sebulan kemarin, apa yang sudah dilakukan dari Pak Stianto dan Untuk bulan ini saya sudah coba menerapkan seluruh tugas RPP yang dibuatkan pembelajaran sosial efisiensi sudah saya coba terapkan. Kemudian yang baru kemarin saya melakukan coaching baik terhadap siswa juga dengan mereka ada mereka pesawat yang ada di belakang dan kami coba untuk membantu dengan melakukan coaching itu yang sudah saya lakukan di satu bulan ini. visi misi. Untuk visi misi kemarin hasil dari itu sudah yang hasil saya dengan kepala sekolah itu sudah saya sampaikan ke teman-teman. Hanya itu teman-teman masih berpendapat bahwa misi-misi itu nanti akan diperbaiki pada saat kita nyusun KTSP. Jadi biasa KTSP kami susun di akhir tahun pelajaran sehingga nanti memasuki tahun ajaran baru itu visi misinya sudah ada perubahan. Sehingga kemarin baru catatan-catatan, prinsipnya teman-teman di sini setuju dengan dimasukkannya profil pelajar Pancasila. Itu kan sebagian sudah ada yang masuk tapi belum semuanya. Itu dimasukkan, sudah yang setuju. Hanya itu teman-teman sepakati untuk dilakukan nanti di akhir tahun pelajaran sehingga di KTSP tahun pelajaran yang baru sudah muncul. Jadi teman-teman banyak banyak besok saja pas penyusunan KTSP seperti itu. Tapi kemarin sudah saya sampaikan secara garis besar. Kepala sekolah sudah menyampaikan kemarin pas ada rapat dinas itu saya sampaikan. Tapi disepakati seperti itu. Dalam kegiatan visi misi yang melibatkan warga sekolah, bagaimana Pak Stianto untuk mempublikasikan visi misi dari satu kepala ya Pak? Iya, SMA satu kepala. Dalam mempromosikan visi misinya biar semuanya mengenal bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Pak Stianto dalam memberikan apa namanya promosi visi misi. Kalau untuk visi misi yang sudah kami lakukan itu di awal jadi akhir tahun pelajaran ya buat visi misi. Kemudian dari komite karena juga KTSP komite dan juga perwakilan siswa dari pengurus OSIS sudah kami libatkan itu. Kemudian nanti kami sampaikan juga pada saat rapat pleno kami sampaikan ke orang tua. Jadi biasanya tiap tahun kami sampaikan seperti itu. Rapat pleno kami sampaikan. Kemudian juga ada tulisan visi misi nanti kami untuk yang ini karena kemarin visi misi yang kemarin dibuat itu ya kalau dulu kan belum begitu memahami bahwa visi misi itu akan dirubah setiap tahun ada kemungkinan perubahan jika kemarin dibuat yang waktunya di depan itu masuk ke sini cukup ya membutuhkan biaya. Nah untuk ke depan rencananya kemarin kami sepakati nanti visi misi tidak kami buat tulisan yang besar seperti itu tapi dalam bentuk itu semacam banner gitu, untuk banner sehingga nanti setiap ada perubahan itu tidak menelan biaya yang besar dan rencananya dinamis ya Pak? Dinamis gitu. Rencana sudah disepakati nanti akan dipasang di depan di pintu gerbang masuk itu kami akan pasang tulisan visi misi SMP Negeri 1 Adipara seperti itu. Berarti sudah berjalan ya Pak ya? Iya sudah jalan, cuma gongnya nanti kesepakatannya nanti di penyusunan KTSP yang baru. Kalau itu masuk di KTSP dan KTSP yang tahun ini sudah disetujui oleh dinas dengan perubahannya. Terus yang berkaitan dengan budaya positif, jadi berhubungan dengan budaya positif, bagaimana dukungan dari Bapak Kepala Sekolah? Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah Pak Ari Subaidi itu sangat mendukung kami sampai semua kegiatan untuk guru penggerak itu alhamdulillah sangat didukung. Itu waktu di awal-awal tahun pelajaran kemarin waktu awal-awal saya mengikuti program guru penggerak itu kami ada tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga langsung ke Satpas untuk membuat yaitu ada poster-poster tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah itu dibuatkan poster-posternya
di kelas sekarang udah tapi di tembok-tembok udah tertempel itu tentang itu. Kemudian untuk kaitan dengan budaya positif ya untuk ke siswa kami sudah anukan. Kemudian ada yang siswa menemukan saran itu kami sudah jalan untuk kembali ke DPP dan nanti juga DPP. Kemudian sebelum pandemi itu kami sudah jalan juga kantin kejujuran. Gitu budaya positif itu kantin kejujuran, kejujuran. Jadi tidak ada penjaganya. Dan itu di kantin itu ada disediakan jajanan dan itu sudah kami sepakati jajanan yang di situ 11.000. Jadi yang dijual itu 11.000 sehingga anak ambil tinggal kasih. Nah, itu untuk mendayakan anak untuk jujur. Walaupun terus ada tempat uang untuk ada tempat untuk narik uangnya dan itu terbuka sehingga kalau yang kembali juga bisa ngambil untuk pengembaliannya. Akhirnya uang anak bawa 10 ribuan, orang hanya habis misalkan 5.000. Di situ untuk uangnya juga terbuka sehingga dia bisa ngambil. sudah berjalan berapa bulan? Itu sudah berjalan terus sebenarnya itu sudah lama sudah jalan, cuma kita ya apa untuk itu teruskan itu sudah jalan. Tapi dengan pandemi ini kemarin berhenti dulu. Tapi dari walaupun itu kantin kejujuran kan pasti dari itu kan pasti ada pengelola. Ada ya. Itu mengalami kerugian apa keuntungan Ini Pak? jadi Karena berhubungan kalau ada keuntungan selain untung berarti siswa-siswa jujur. ya. Nah ini bagaimana? Ini Cara memang pengelolaan. kadang dalam pengelolaan kalau secara umum sih untung itu Untung. bisa jalan terus. Tapi kadang pada saat-saat tertentu, pada hari-hari tertentu itu ada yang rugi tapi di hari lain tambah itu. Dan fenomena itu terjadi ini Pak. Biasanya kalau pada saat akan ada yang kelas olahraga akan ada renang itu kadang rugi di situ. Tapi nanti hari berikutnya ada untung. Jadi saya mungkin anak jujur pada saat itu nggak bawa uang, tapi ngambil jajanan itu. Kemudian pada hari berikutnya bawa uang, membayar yang kemarin gitu loh. Jadi kalau kita bebas secara untung. Kadang itu karena dari laporan itu kan memang dikelola di sini yang ada lolos kemungkinan ada anak yang ngambil tidak bayar ya, tapi dibayar pada hari yang lain gitu. Nggih. Ya, Nggih, termasuk itu. sudah ada jiwa tertanam. Nggih, itu ya. Selanjutnya Pak, ini yang berkaitan dengan ini Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Untuk yang berdiferensiasi kemarin memang kebetulan saya ngajar kelas 9. Itu memang saya untuk menggali data-data tentang anak itu kemarin sempat agak sulit karena yaitu masa pandemi untuk bertemu. Tahun kemarin kan jarang sekali ketemu. Sebenarnya saya memang minta data dari wali kelas yang terdahulu, kemudian dari guru TP, sehingga kami bisa untuk memetakan potensi anak, mau anak kira-kira bagaimana. Dan ini sudah kami coba, kami petakan. Alhamdulillah ya, walaupun belum 100% dari Kendaki, tapi ya sudah jalan. Kemudian memang ada di kelas yang saya ajar itu ada yang bermasalah dengan penglihatan itu, malah anak itu katanya dulu di belakang terus. Nah itu akhirnya kemarin kalau pas pelajaran saya itu anak itu saya suruh pindah ke depan gitu, yang lain itu ke belakang. Ada manfaatnya nggak Pak pembelajaran ini Pak? Ada. Kemudian ya kemarin saya di kelas itu juga ada pengukuran, ada materi pengukuran. Jadi materi pengukuran saya memberikan tugas kepada dengan beberapa tugas. Ada yang anak itu memang senang dengan dia membuat video. Ada yang hanya senang dia melakukan kegiatan kemudian dia lapornya dalam bentuk tulisan. Tapi memang saya berikan untuk laporannya, saya berikan kebebasan anak. Jadi kebebasannya, kemarin pengukuran kan ada beberapa alat ukur, kemudian itu satu ada yang baku dan tidak baku. Oke, saya coba untuk menerapkan itu, akhirnya anak bisa menyimpulkan yang baku itu seperti apa, yang tidak baku seperti apa. Karena misalnya saya mengukur panjang ada dengan kilan, dengan depan, kemudian dengan meter, itu ternyata dalam satu kelompok hasilnya yang menggunakan sentimeter panjang itu sama semua, tapi yang menggunakan pindal itu hasilnya tidak sama. Itu anak bisa mengambil kesimpulan bahwa berarti untuk satuan yang baku itu dilakukan oleh siapapun nanti hasilnya sama. Tapi untuk yang
pakai kilat itu anak satu dengan lain beda-beda. Dan itu anak saya suruh mengumpulkan, ada yang divideokan, tapi ada yang hanya membuat laporan pakai tulisan saja seperti itu. Berarti anak berpikir secara kritis dan logis ya. Iya, Karena bisa membandingkan mana yang menggunakan tangan tadi, Iya. ya kan akan Iya, selalu berbeda. beda, iya. Itu kan akan menjadi nanti menjadi satuan itu ya kan. Iya, Jadi nanti kita mempelajari seperti itu, jadi nanti anak tahu satuan itu ternyata ibarat apa, ternyata sudah menjadi satu ukuran yang jelas. Iya, iya. Ini yang menyebabkan daya kritis anak itu muncul, Pak. Iya. Ini kan akhirnya Bapak sudah mulai menggali Iya, kemampuan iya, anak. iya. Berapa persen, Pak? Untuk maksudnya Yang sudah apa namanya benar-benar menguasai atau benar-benar sudah merasa membedakan ini loh ukuran yang sebenarnya yang bagus. dari itu setelah itu kan Setelah dalam satu kelas waktu itu kan langsung saya suruh mempresentasikan hasilnya. Itu hampir rata-ratanya sampai ya mendekati 100% lah, hanya 1-2 yang masih ada, nantinya masih bingung antara itu. Tapi setelah ditunjukkan bahwa ini loh hasilnya, kalian yang menggunakan dengan Kindle itu kan hasilnya antara si A dengan si B hasilnya beda-beda. Itu yang menjelaskan Bapak apa siswa dalam Pertama- yang paling 1-2 orang itu. Yang akhirnya saya yang jelaskan. Tapi pertama dari siswa datanya sudah ada. Datanya sudah ada, itu tadinya anak sudah menyampaikan, dan dari data itu saya membuat kesimpulan bahwa untuk yang baku itu akan sama dan bisa dipakai oleh semua orang sama. Tapi waktu itu masih ada beberapa anak yang Dengan masih hasil satu belum sama, mudeng, iya, ya. sama masih belum mudeng Pak. Itu akhirnya saya akan seperti itu. Terima kasih Pak, Iya, tadi sama. sudah dijelaskan ternyata Bapak sudah melakukan budaya positif, terus sudah melakukan visi misi yang disesuaikan dengan profil kelompok manusia, tadi yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi juga sudah dilakukan. Ini ada tugas memasukkan instrumen budaya positif. Menerapkan prinsip budaya positif dalam proses membuat kesepakatan kelas apa yang dilakukan. Jadi pertama waktu saya membuat kesepakatan kelas, saya sampaikan ke anak bahwa di sekolah itu memang sudah ada tata tertib siswa. Dan tata tertib siswa itu kan masih secara global, terlalu banyak yang diatur di situ. Kemudian di situ juga untuk kebanyakan itu pemberian sanksi, kalau yang melanggar itu berarti dalam bentuk sanksi. Dan sanksi ini untuk saya kan kurang pendidikan atau pemberian sanksi. Kemudian saya terangkan dengan pola pemikiran yang oleh Kiai Dewantoro, salah satunya biar kita nyaman dalam belajar, kita membentuk suatu kesepakatan yang disepakati oleh saya juga oleh murid. Dan ini di tiap-tiap kelas ada perbedaan kesepakatannya. Saya di kelas yang satunya dengan satunya lain. Memang karena diawali saya buat yang belum begitu banyak, saya buat sedikit-sedikit dulu. Misalnya kemarin tentang kebersihan kelas, kemudian tentang kalau ada anak yang pas tidak membawa buku, kemudian meminjam buku ke temannya, itu harus dilakukan apa. Jadi kita sepakat itu yang sederhana-sederhana. Alhamdulillah kemarin di kelas sudah disepakati, dan untuk pembuatan itu saya suruh salah satu anak itu untuk ke depan menuliskan di papan tulis kesepakatan. Nanti diusulkan. Waktu pertama memang saya memberikan, saya pancing karena anak itu belum terbiasa kira-kira apa yang saya pancing bermain tentang kebersihan. Jadi kemudian prinsipnya di kelas itu akan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan di sekitar kelas. Kemudian untuk kalau ada anak yang melihat ada sampah, itu benar langsung diambil, ditaruh ke tempat sampah. Kemudian diikuti yang lain, yaitu usulan-usulan yang lain disampaikan oleh murid, ditampung, ditulis di papan tulis. Jadi, seperti itu proses pembuatan kesepakatannya. Seperti itu. Berarti tidak ada sanksi ya Pak ya? Bukan sanksi, tapi apa ya? Jadi kalau dia melakukan itu ya seperti melanggar, itu ada yang harus dia lakukan, tapi bukan sanksi. Misalnya kalau dia minjam buku, dan setelah minjam buku, ya dia harus mengembalikan.
Mengembalikan dalam kondisi jenisnya kayak keyakinan dia harus harus mengembalikan gitu. Jadi kalau tadi yang melihat sampah itu dia harus ngambil sampah itu kemudian ditaruh di tempatnya. Jadi siapa saja yang buang sampah, mungkin ada yang lupa membuang sampah, pada anak yang tahu dia ngambil. Nah, itu jadi tidak menghukum yang buang sampah harus diberi hukuman apa, tidak. Yang minjam buku belum mengembalikan harus diberi hukuman apa, itu bukan itu. Tapi setelah dia melakukan itu, dia harus melakukan apa seperti itu. Nah, untuk dokumen kesepakatan kelas dipajang di kelas Pak? Waktu disepakati itu dibacakan di depan, Ya. kemudian ditulis di kertas, nanti ditempelkan di kelas untuk mengingatkan kembali, Ya. biar dia ingat selalu dipasang di kelas. Dari dokumen kesepakatan berarti tidak memuat pernyataan hukuman ya kayak Pak? Iya, bukan hukuman bukan memberikan hukuman, hanya apa yang harus dia lakukan kalau dia melakukan itu, seperti itu, gitu. Bukan hukuman. Tapi kadang anak masih alam itu kayak hukuman, Pak, bukan hukuman, itu kan karena kamu melakukan itu, jadi kamu harus melakukan tindakan itu, apa untuk, nah kayak itu kamu lihat ada sampah, ya kamu ambil tindakannya itu. Kalau kamu lupa buang sampah, tiba-tiba ingat, ya langsung kamu sendiri yang ambil gitu. Itu bukan hukuman itu. Beda kalau yang ditata tertib kan ada hukuman, dapat poin sekian, membuang sampah misalnya dapat poin 5. Nanti kalau sudah poinnya berapa ada teguran, lesan, itu kalau di tata tertib. Jadi di kesepakatan tidak seperti itu. Ya, saya mengapresiasi dari kesepakatan kelas yang dibuat Bapak. Ya, Pak. Terus saya juga melihat tadi visi misi, terus budaya positif dan tentang hal yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi itu yang sudah dilakukan Pak Setianto. Mudah-mudahan bisa menjadikan satu cara untuk bagaimana kita semakin bisa untuk menggali potensi siswa ya Pak ya. Iya. Terima kasih waktunya Pak. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.